Kembali lagi Hot Room, obral hukuman para koruptor. Kak Ferry, bagaimana pandangan Anda atas fenomena pemotongan vonis koruptor ini? Saya kalau mau menjawab pertanyaan Abang tadi soal fenomena apa yang sedang terjadi, saya yakin bahwa fenomena ini soal berkuasanya para koruptor di berbagai lini. Misalnya contoh dalam budaya hukum kita koruptif, di mana-mana terjadi petty corruption, ya, korupsi kecil-kecil itu. Dan terjadi di berbagai pusat layanan, terbuka begitu ya, suap menyuap dan segala macamnya. Kita juga bermasalah dengan strukturnya. Aparat penegak hukum kita punya wawasan yang sangat jauh dari semangat pemberantasan korupsi. Mohon maaf, contohnya pernyataan Jaksa Agung. Bahkan pernyataan setelah Jaksa Agung yang dijelaskan oleh Kapus Penkum Jaksa Agung mengenai kenapa ada timbul pendapat dari Jaksa Agung itu juga menarik. Katanya maksud dari Jaksa Agung itu soal kasus-kasus yang berkaitan dengan penyimpangan administratif. Yeah. Penyimpangan administratif sudah pasti tidak bagian dari tindak pidana korupsi. Yang dihukum itu ya korupsi. Kalau dia kemudian merugikan keuangan negara dan lain-lain menjadi unsur tindak pidana korupsi, ya pasti dipidana mestinya. Dan harus ada hukuman-hukuman lain yang bisa menjerakan. Nah, yang kedua, yang kalau kita lihat ya, tidak hanya struktur bermasalah, juga substansinya. Undang-undang KPK kemudian diperlemah, dan sekarang muncul lagi Permenkumham yang tidak masuk akal. Padahal undang-undangnya mendelegasikan ke PP, nah sekarang Permenkumham, sesuatu yang berseberangan dengan logika ilmu perundang-undangan. Yaitu yang mana? Mengenai remisi para remisi koruptor. Itu, jadi substansi hukumnya juga bermasalah sebenarnya. Harusnya kalau memang dibatalkan, ada PP yang baru. Itu kan ilmu perundang-undangan. Jadi sekarang remisi diatur oleh Permenkumham yang tidak diberi delegasi oleh undang-undang. Dan lebih gampang mendapatkan remisi, begitu? Betul. Pak Gayus gimana ini, Pak? Bagaimana bisa Mahkamah Agung membatalkan suatu peraturan pemerintah ya yang isinya sudah sangat bagus dan kemudian sekarang diganti dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM? Ya, begini. Saya akan mulai dengan tadi saya harus menegaskan, bukan berarti hakim itu tidak boleh dicampuri oleh masyarakat untuk memandang sebuah putusan, tidak. Ya. Tapi yang saya kemukakan adalah hakim itu mempunyai naluri, keyakinan hakim, naluri dan keyakinan hakim terhadap sebuah perkara. Jadi naluri itulah yang diterapkan sebagai alasan untuk diskon putusan? Oh, tidak cuma begitu, membebaskan pun tidak masalah. Jadi saya tidak keberatan kalau 16 tahun dibebaskan, selama dalam pertimbangan hakim itu tertuang dengan jelas. Saya boleh protes nggak, Bang? Kalau boleh protes. Satu kata aja, satu kali, Pak. Di dalam salah satu putusan Mahkamah Agung, ada alasan kemudian orang dibebaskan. Alasannya adalah terdakwa sudah pernah mengalami penghukuman dalam kasus yang lain. Itu di mana-mana harusnya alasan pemberatan. Tetapi oleh Mahkamah Agung menjadi kemudian alasan pembebasan. Terima kasih. Pak Gayus gimana? Itu tentu kasuistis ya, saya tidak tahu apa yang diartikan. Tetapi hakim tentu melihat berbagai pertimbangan. Kalau tadi itu seperti bagaimana satu perkara yang pernah diadili sebelumnya, subjek dan objeknya sama, memang dibebaskan. Kalau itu saya tidak tahu yang disampaikan. Ya saya nggak tahu kalau apa yang dimaksudkan. Tetapi yang penting, sekalipun dihukum, ini kan persidangan itu bukan penghukuman. Pengadilan kita bukan pengadilan bersifat penghukuman. Makin ramai, makin berat, makin bagus. Tidak begitu. Hakim tidak diharuskan wamung berat misalnya. Dan kenapa ada pengurangan dipersoalkan? Itu kedaulatan hakim dan memandang. Ya kita perhatikan pertimbangannya. Nah kalau pertimbangan tidak benar ya mungkin masyarakat bisa pertimbangannya. Tidak vonisnya. Jadi jangan heran kalau hakim itu membebaskan, mengkoreksi yang sebelumnya lebih berat. Itu hal yang wajar kalau hakim itu punya keyakinan dan mempunyai pertimbangan yang tepat. Oke, Pak Kurnia. Sepertinya Pak Gayus Lumbun, pokoknya itu rasa keadilan dan naluri hakim masing-masing berbeda tiap kasus. Pandangan ICW gimana? Iya, tapi faktanya hampir data ICW tadi tidak pernah ada kenaikan signifikan. Kalaupun ada kenaikan paling 1 atau 2 bulan. Kita tentu memahami bagaimana independensi hakim, tapi ada satu klausul pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim harus menggali nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Dan praktik korupsi hari ini, Bang Hotman, kalau kita lihat data indeks persepsi korupsi, World Justice Project, itu sebenarnya Indonesia belum bergerak yang sangat cepat, justru melambat.
Sehingga praktik korupsinya marak, hukumannya ringan, dan lain sebagainya. Bagi kami, apakah ini sesuatu yang baru untuk melenggangkan para koruptor mendapatkan pengurangan hukuman? Tidak. Jadi yang ditanyakan adalah sejauh mana kebebasan para hakim tersebut secara di tiap-tiap kasus dikaitkan dengan naluri keadilan daripada hakim. Itu bagaimana pembatasannya? Iya, bagi kami tentu kita harus melihat case by case, tapi pola yang terlihat selama ini, yang tadi Bang Hotman sampaikan data di dalam VT, bagaimana hukuman Pinangki Sirna Malasari, itu 3 kejahatan. Korupsi, pencucian uang, permufakatan jahat. Anak Fakultas Hukum semester 3 sudah memahami 3 kejahatan itu ada pemberatan. Benar. Dia adalah penegak hukum juga di sana. Sehingga apakah hukuman dari 10 tahun menjadi 4 tahun itu hukuman yang adil? Menurut apakah tentu tidak. Tentu itu tidak adil. Dan kalau kita kaitkan Bang Hotman dengan pembahasan kita pertama tadi, statement Jaksa Agung, jadi Pak Jaksa Agung ini konsisten tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Struktur hukum yang disampaikan oleh Bang Ferry Amsari ternyata masih banyak permasalahan. Jadi dari awal proses penegakan hukum bermasalah, di korting hukumannya, di dalam warga bina, di dalam lembaga pemasyarakatan mendapatkan privilege, kalau berdasarkan dulu ketika KPK melakukan tangkap tangan, ditambah mendapatkan pengurangan hukuman bagi pelaku korupsi. Jadi apa yang sedang kita... Oke, terima kasih. Pak Febri, apa sebenarnya yang harus kita perbaiki? Kepolisiannya kah? Kejaksaannya kah? Hakimnya kah? Pengadilannya kah? Apa yang harus diperbaiki? Kalau kita bicara dalam konteks pemberantasan korupsi, kita punya 2 masalah yang sangat serius. Setidaknya dalam rentang waktu beberapa belakangan ini. Kita punya masalah serius tentang korupsi di sektor politik. Kita punya masalah serius tentang korupsi di sektor penegakan hukum. Artinya kalau kita bicara soal bagaimana dan apa yang harus diperbaiki, 2 sektor ini yang jadi pondasi utama. Apanya? Orangnya, institusinya, atau hukumnya? Itu nggak bisa dipisahkan, Bang Hotman. Kalau kita bicara soal perbaikan sebuah sektor, kita bicara tentang sistemnya. Sistem itu ada aturan main, ada regulasi, ada penegakan hukumnya, dan lain-lain. Dan bicara juga tentang orangnya. Jadi kalau kita mau bantu pemulihan penegakan hukum, sebenarnya polisi diperkuat, kejaksaan diperkuat, pengadilan diperkuat, dan tentu saja KPK dan instansi lain yang terkait. Diperkuat dalam artinya bagaimana? Tapi kita punya masalah yang cukup serius kalau kita bicara tentang korupsi atau kepercayaan publik terkait dengan lembaga penegak hukum. Bang Hotman mungkin bisa cek, kalau ada grafisnya akan lebih bagus. Desember 2021 ini, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum yang menangani kasus korupsi, khususnya KPK, dari posisi nomor 1, nomor 2, sekarang berada pada posisi nomor 8. Di satu sisi kita apresiasi misalnya kalau kejaksaan membaik dilihat oleh publik, Mahkamah Agung membaik atau peradilan membaik dilihat oleh publik. Tapi ada juga pertanyaan, ini apakah instansi penegak hukumnya yang membaik atau KPK-nya yang semakin tidak dipercaya oleh publik? Menurut Bapak? Saya melihat persoalannya pada persoalan yang kedua. Kenapa? Karena sejak tahun 2019 sebenarnya kita sudah punya masalah serius tentang apa yang kita sebut dengan pelemahan pemberantasan korupsi. Revisi Undang-Undang KPK, pemilihan pimpinan KPK yang bermasalah, kontroversi pimpinan KPK yang bahkan 2 pimpinan dari 5 pimpinan kena sanksi etik, ada penyidiknya yang terima suap dan berbagai kontroversi yang lain. Artinya Bang Hotman, itu tidak terjadi waktu Anda masih di KPK? Publik bisa melihat itu secara mudah. Ada rentetan, dan kalau kita pakai indeks persepsi korupsi yang disampaikan Kurnia tadi, tahun 2019 kita berada pada posisi yang paling tinggi, 40 indeksnya. Tahun berikutnya, 2020 kita terjun bebas menjadi 37. Tahun ini, 2021 kemarin, itu sempat naik 1, tapi itu bukan karena isu penegakan hukum. Tapi karena isu ada beberapa perbaikan di sektor ekonomi. Indeksnya ini menggambarkan apa ini? Corruption Perception Index ini menggambarkan tentang bagaimana dunia internasional melihat Indonesia tentang persepsi korupsi di sebuah negara. Dan posisi Indonesia tidak cukup menguntungkan. Turun drastis atau bagaimana? Kalau dari 2019 kita turun sampai dengan 38 saat ini. Dari 40 sampai dengan 38. Ada 9 survei yang mempengaruhi itu. Dan kita punya masalah yang serius di korupsi pada 2 sektor tadi. Sektor penegakan hukum dan juga sektor politik. Jadi yang harus segera diperbaiki apa konkretnya? Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Dan skema-skema itu sebenarnya sudah disampaikan dan diberikan saran oleh ICW, oleh KPK dulu juga pernah melakukan pencegahan itu. Dan Mahkamah Agung sebenarnya kalau kita dengar pernyataan dari pimpinan Mahkamah Agung beberapa waktu belakangan,
Bahkan Mahkamah Agung mengatakan terbuka dengan masukan masyarakat. Ya. Artinya apa? Fenomena yang ditampilkan dari data ICW itu tidak boleh dibawa hanya pada persoalan yang kasuistis saja. Harus dilihat sebagai evaluasi ke dalam, otokritik bagi lembaga penegak hukum untuk memperbaiki dan agar publik lebih percaya. Terima kasih. Kita istirahat dulu setelah jeda berikut ini.